nggak pernah tanya sih ya Mbak pekerjaannya. Pokoknya si tamu tuh bilangnya ada keperluan di Solo ya sudah gitu. Oh gitu. Terus misalkan Langsung das-das nyambar gitu ya. Apa yang menjadi tugasku di situ ya sudah, saya nggak perlu banyak tanya gitu. Oke, podcast Merah Putih masih juga bersama Anda dan tentunya bersama saya Antik Wijaya, penebar pesona cinta. Saya juga bersama dengan orang-orang yang menebar pesona cinta selalu ya. Ada Mbak Dina dan juga ada Mbak Santi. Kalau tadi kita udah sempat berbincang dengan Mbak Dina. Mbak Dina ini asal mulanya ketemu dengan Yayasan Lentera tuh ketemu dengan salah satu penyuluhnya gitu ya. Kemudian diajak untuk tes kesehatan dan alhamdulillah hasilnya adalah negatif, dan pada saat itu dia baru tersadar kalau ternyata pentingnya kesehatan itu ternyata kesehatan itu sangat penting gitu, apalagi orang-orang yang pekerjaannya itu resiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS dan kita ketahui, seperti yang kita ketahui, HIV/AIDS itu belum ada obatnya. Jadi saat ini obat-obat yang dikonsumsi itu sifatnya hanya untuk menidurkan virusnya saja begitu ya. Jadi tidak untuk menyembuhkan. Jadi selama hidupnya dia harus mengkonsumsi obat tersebut. Nah, nanti kita akan tanya lagi bergantian tentunya ke Mbak Dina ya, bagaimana Mbak Dina sudah mendapatkan penyuluhan gitu. Kemudian Mbak Santi ini ceritanya apakah juga sama? Waktu itu ketemu dengan Mbak siapa pada saat penyuluhan atau bagaimana? Sama. Ketemu sama salah satu penyuluh. Saya disuruh tes dan hasilnya positif. Oh, positif. Positif. Waktu itu rasanya gimana Mbak pas waktu positif nih gitu? Waktu itu gimana rasanya? Drop aja. Rasanya kayaknya udah mau selesai nih hidupnya gitu ya. Saya kan langsung dikenalin sama salah satu LSM, Mbak Amy. Saya dikasih pengarahan kalau bahwa penyakit itu nggak sampai, nggak selalu langsung mati gitu ya istilahnya ya. Kan itu selalu endingnya ke kematian ya, walaupun kita semua nantinya akan mati, tentunya virus ini pastinya lebih cepat untuk kesana gitu ya. Nah, yang belum siap di situ apalagi mikir anak-anak, ada 2 gitu ya Mbak ya. Keluarga tentunya, dan itu pasti pas waktu habis tes itu nangis langsung ya. Lemes udah bingung gitu, langsung mikir. Terus saya ditenangkan sama Mbak Emi, dibawa ke Lentera, dikasih pengarahan, dikasih penguatan hati. Jadi biar bisa menerima keadaan, kemudian diberikan gambaran, contoh-contoh dari orang-orang yang memang dengan HIV/AIDS tapi tetap bisa survive, tetap bisa hidup layak seperti orang-orang yang tidak HIV/AIDS ya, seperti itu ya. Oke. Ya, butuh waktu lama nggak sih Mbak untuk kembali move on? Enggak. Jadi karena saya kan ada pedomannya, Mbak Emi, contohnya Mbak Emi. Dia bisa bangkit ya, lagi, ya. Dia bisa ini lagi. Saya kan terus udah tenang ya. Berarti termasuk orang yang gampang dinasehatin ya sebenarnya nih ya Mbak Santi nih ya. Oke, Mbak Santi, sebenarnya Mbak Santi kalau misalnya punya suami yang sayang, bertanggung jawab sama Mbak Santi, ini Mbak Santi termasuk tipikal orang yang mudah diarahkan ya sebenarnya ya, tapi karena suaminya tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan gitu saja, jadi rasa sakit hati bercampur gitu, tentu saja kekecewaan ya, dan apalagi harus memenuhi kebutuhan ya. Oke. Ya, Mbak Santi sendiri dapat penyuluhan apa aja Mbak dari Lentera? Pengarahan tentang cara pengobatannya, cara pengobatannya. Nanti kalau kalau mau punya suami lagi, mau ini. Berarti ada harapan untuk bisa memiliki pasangan suami lagi ya?
Oke, oke. Jadi pemirsa, Mbak Santi ini adalah orang yang sudah terinfeksi HIV AIDS ya, bahkan sudah AIDS ya. Dan boleh tahu Mbak stadiumnya? Ada stadium 4. Stadium Dulu 4. CD4 7. CD4 7 itu CD4 itu bisa diceritakan mungkin? CD4 itu ini apa? Sel darah putih yang karena HIV itu kan yang diserang imun. Itu normalnya berapa CD4? Ratusan lebih. Oh my god, 300-an dan tinggal 7. Udah. Dan waktu itu kondisinya kayak gimana tuh Mbak? Saya ke rumah sakit aja digendong. Ke rumah sakit digendong, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ya. Dan waktu itu Mbak, jadi pas ke rumah sakit digendong itu ketemu Mbak Emi. Dan pada saat Mbak terbaring di rumah sakit, Mbak Emi terus melakukan pendampingan, memberikan nasihat, membesarkan hatinya, kemudian memberikan support tentunya ya, kayak gitu. Oke, terus kembali berangsur-angsur. Jadi bisa dikatakan kalau kita mau sembuh itu berarti dari diri kita sendiri ya. Kita harus bisa mensupport diri kita sendiri, mensugesti ya. Oke. Penyakitnya itu juga ikhlas lah. Ikhlas. Jalanin hidup. Oke, jalani hidup dengan ikhlas, menerima penyakitnya dengan ikhlas dan harus menjalani prosesnya. Oke, jadi berteman dengan, jadi lebih berteman ya. Jadi memang aku menghadapi kenyataan, aku tuh hidup berdampingan sama penyakit ini, jadi sama virus ini. Jadi aku harus, ya udah, apa yang harus aku lakukan ya aku lakukan sesuai dengan petunjuk dari pihak medis ya. Untuk pengobatannya setiap hari minum obat Mbak? Hari minum obat. Sehari berapa kali? Pagi sama malam. Pagi sama malam. Oke. Obat itu ada resiko-resiko? Ada. Kalau cuman yang saya minum itu pas enak, pas obat pas enaknya. Pas enaknya. Oke. Kalau sebenarnya ada resiko-resiko nggak sih Mbak obat gitu? Misalnya katanya kalau terlalu banyak konsumsi obat itu bisa menyerang ginjal dan sebagainya. Nah itu gimana tuh Mbak? Nanti tiap berapa bulan gitu kan ada cek darah. Oke, cek ginjal juga. Iya. Oke. Itu kan nanti dipantau Fungsi terus. ginjal fungsi kayak ginjal, gitu. CD4. Oh gitu. Oke. Dan obatnya saya boleh tahu namanya Mbak? Kalau saya minum yang 2 macam, yang Neviral, Duviral. Neviral, Duviral. Neviral. Dan itu dapatnya harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Dan itu beli di apotek pada umum, beli atau diberi atau bagaimana? Langsung dari pihak rumah sakitnya. Rumah sakitnya. Jadi memang sudah ada rujukan ke rumah sakit dan Mbak Santi rutin ke rumah sakit untuk check up, medical check up dan nanti mengambil obatnya semacam itu ya Mbak ya. Oke, sekarang anaknya Mbak Santi udah usia berapa? Yang pertama udah 16 tahun. Yang kedua 14 tahun. Negatif semua. Negatif semua. Alhamdulillah. Dan tahu kalau Mbak HIV AIDS? Nggak tahu, mereka nggak tahu. Oke. Dan dan nggak pengen dikasih tahu juga? Belum waktunya. Yang satu berapa tahun? 16 sama 14. Oke. Kapan akan memberitahu? Pas akan ngasih tahu nggak nih kayaknya? Ya nanti kalau pas waktunya. Udah siap, bener-bener siap mentalnya Mbak Santi mau kasih tahu ya, kalau menganggap mereka sudah dewasa menerima ini, kasih tahu. Saya boleh tanya Mbak Santi, itu berarti Mbak Santi resikonya itu pas waktu di pekerjaan LC itu ya? Oke. Dan waktu itu berarti sudah sebenarnya terinfeksinya sudah cukup lama. Waktu itu kan belum marak-maraknya tentang isu HIV itu Mbak. Jadi belum ada pengarahan kayak gitu, belum. 2013. 2010. Oke. Masih awam-awamnya tuh itu. Jadi belum begitu terbuka gitu ya, belum ada penyuluhan, belum langsung on the spot para LSM atau aktivis untuk melakukan ini ya, penyuluhan. Oke. Jadi masih kayaknya ngobrolin itu masih jauh lah, kayaknya enggak nih gitu ya. Oke. Ya. Oke, Mbak Santi, semangat selalu ya. Dan luar biasa deh pokoknya. Sekarang tapi sudah fokus aktif di Lentera ya? Iya.
Kalau pekerjaan Elsie masih tetap Kalau ada panggilan dari teman-teman lama gitu. Ada nggak nih yang deket, Ada. tahu kondisinya Mbak? Tahu kondisinya Mbak. Tahu. Dan tidak menghindari? Nggak menghindari ya. Jadi masih berhubungan baik ya. Dan bahkan mensupport mungkin ya. Oke, kasihan mungkin ya Mbak ya. Kasihan, sayang gitu ya, karena udah lama jadi aduh kok sayang ya, tepatnya sayang, maaf bukan kasihan, sayang ya. Jadi udah lama gitu. Jadi sayang enggan untuk meninggalkan ya gitu ya. Biasanya kita gitu kalau sama sahabat tuh kayak gitu ya. Oke, Mbak, pokoknya semangat terus, survive terus. Terus kalau Mbak Dina ngomongin soal penyuluhan nih, di sini kan Mbak Dina ini terang-terangan nih. Iya, aku kalau Mbak Santi nih kayaknya ya aku sih tergantung mood gini. Jadi kan enggak nih. Kalau Mbak Dina terang-terangan nih profesiku nih gitu. Jadi pas waktu dimasuk di Lentera nih dikasih tahu nggak nih Mbak? Dikasih tahu nggak? Kamu nanti misalnya pun melayani tamu itu harus seperti, ada pengarahannya seperti itu nggak sih? Karena memang sering ikut Bukan Lentera ya berarti ya. Itu berarti di ini ya, di yayasan yang lainnya ya. Kalau di Lentera kan lebih sifatnya Mbak Dina nih kayak nolongin adik-adik ini ya, ngebantuin adik-adik ini. Jadi yang di pendampingan itu tadi ya. Iya, kalau memang di pas pelatihan gitu kan memang kita harus terbuka, memang ya ini pekerjaanku gitu kan. Dan memang semuanya sudah tahu memang ya saya seperti itu pekerjaannya. Jadi memang nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada. Tentunya dengan ada ini loh, standar operasional SOP-nya nih loh Mbak. Jadi kayak ada standar-standar untuk pelayanan terhadap kalau saya bekerja waktu klien itu ya, itu pasti harus pakai pengaman. Harus pakai pengaman yang pasti ya. Tanpa pengaman saya nggak mau. Itu sejak kenal dengan LSM atau sebelum itu sudah seperti? Sebelumnya malah nggak pakai, kadang pakai. Karena Tapi nggak tahu. setelah Iya, syukur alhamdulillah nggak nggak terinfeksi ya. Setelah itu baru dikasih wejangan, habis itu baru pakai terus. Oke, pakai terus dan terus malah pekerjaan yang itu sudah ditinggalkan. Nah, pas pakai terus kayak gitu, tamunya keberatan nggak sih Mbak? Yang keberatan, ada yang malah minta, ada yang sampai diblokir gara-gara itu, ada yang di cancel. Oh gitu. Jadi itu perjanjiannya ngobrol dulu, nanti mau tapi pakai ini loh gitu. Jadi chat dulu. Terus misal karena di aplikasi itu saya postingnya kan ada tarif sekian, terus mainnya seperti ini, terus larangan yang saya tidak mau servisnya ini kan seperti itu, harus pakai kondom, tanpa kondom saya nggak mau misalkan. Ada juga tamu bilang dibayar sekian tapi lepas kondom mau nggak, saya bilang nggak mau karena saya sudah sadar resikonya saya kan. Terus ya sudah Mbak, batalin aja. Ya sudah, saya nggak apa-apa, memang harus legowo karena memang saya bersikeras, saya memang nggak mau lepas kondom gitu kan. Terus pernah waktu itu tamu bilang, lah kok Mbak penyakitan? Justru saya nggak penyakitan, tapi saya jaga. Sebenarnya bukan masalah penyakitan atau enggak Mas, tapi lebih ke amannya kita masing-masing. Saya bilang gitu, misalkan saya melayani jenengan dengan pengaman, jenengan juga enggak, misalkan pulang nanti setelah dengan saya, jenengan juga enggak mikir apa-apa, dan saya pun juga enggak pernah mikir sakitnya apa, saya bilang gitu. Tapi yo tamu, kalau tamu itu kebanyakan mereka profesinya apa sih Mbak? saya karena saya dapatnya dari aplikasi, mereka seringnya dari tamu luar kota. Tapi sudah nginep di Solo. Oke. Itu nanti saya tinggal datang. Jadi nggak tahu profesi mereka apa, nggak tahu. Ada yang ya nggak mesti, ada yang terbuka, ada yang bilang kontraktor, ada yang bohongin juga gitu. Yang penting bayarannya oke, udah gitu ya. Itu. Tapi saya karena di aplikasi itu ada settingan umur ya Mbak ya. Saya lebih memilih umur yang ke 40 ke atas. Kenapa?
Karena lebih cepet. Bukan itu. Lebih ngayomi. Lebih ngayomi ya. Memperlakukan perempuan tuh enggak seenaknya, beda dengan di bawahnya gitu. Misal pakai barang itu nggak sembarangan ya. Gitu ngerti saya. Dan saya nggak suka, misalnya kamu di bawah umur saya nggak suka. Iya, mereka mungkin kurang respect ya. Jadi mereka kurang respect. Jadi iya, memang generasi muda zaman sekarang ini memang perlu dibekali dengan sopan santun, tata krama ya. Karena even kita seorang pekerja seks komersial sekalipun gitu ya, ini juga bukan berarti terus lo seenak lo sendiri, mentang-mentang lo bayarin gue seenak lo sendiri kayak gitu ya, nggak gitu juga kali ya gitu. Nah, mau berangkat, misalkan mau berangkat job itu, teman kos tanya mau kemana mbak, marani mbah kakong. Sampai gitu ya, karena ada range umurnya tadi 40 berapa tadi ya. Oke. Terus ada nggak sih mbak yang tamunya mbak tuh dari orang-orang yang ini public figure nih gitu, ada nggak sih? Nggak ada. Oke. Belum ada kali ya. Oh, nggak ada ya, soalnya udah stop ya sekarang ya. Alhamdulillah udah stop. Oke. Nggak ada public figure, nggak ada. Kalau gitu dari politikus ada nggak? Ini kayaknya orang pejabat gitu, ada nggak pejabat? Nggak pernah tanya sih ya mbak pekerjaannya. Pokoknya si tamu tuh bilangnya ada keperluan di Solo ya. Gitu. Terus misalkan langsung das nambar gitu ya. Apa yang menjadi tugasku di situ ya sudah, saya nggak perlu banyak tanya gitu. Ada juga yang cuman mijit doang gitu, ada? Ada. Oke. Untuk fee terbanyak pernah diterima berapa mbak? 2 juta. 2 juta mijit doang? Enggak, itu mijit tok, tapi saya nemenin tidur. Oh, nemenin tidur. Ya, sama minum. Oh, sama minum. Dapat 2 juta gitu ya. Oke, sering mbak dapat 2 juta? Jarang. Oke. Sehari bisa berapa tamu mbak? Kalau dulu pas waktu di salon seringnya banyak, cuma karena sekarang online tuh mijit gitu berapa? Kalau di salon itu kan kita pakai durasi mbak. Jadi durasi 1 jam itu dipakai untuk massage sama eksekusi. Oke, eksekusi. Pemirsa, eksekusi. Jam itu ya sudah, terapisnya kena cas. Kalau misalnya lebih dari, kalau misalnya dieksekusi nggak klimaks istilahnya ya kayak gitu ya, berarti ya harus overtime ya? Atau terserah nih ini udah habis nih. Udah habis nih gitu ya. Gitu tergantung tamunya ya. Saya jarang sih mbak, jarang sampai overtime gitu. Jarang. Oh, jago berarti Mbak Dina jago. Oke. Tapi Mbak Dina udah pensiun, maaf ya bapak-bapak. Mbak Dinanya udah pensiun. Oke. Ya, Mbak Dina, ini banyak ya sex education tentunya ya, yang pasti udah banyak tahu nih. Pesennya apa sih mbak buat teman seprofesi? Kalau bisa tetap jaga kesehatan lah. Cari aman ya. Bekerja boleh, tapi kesehatan yang lebih penting. Bekerja boleh, kesehatan lebih penting. Harus untuk teman-teman yang bekerja seks harus tetap pakai pengaman. Sehat itu mahal. Yang lebih mahal lagi kalau nggak sehat. Aduh. Jadi tetap jaga kesehatan untuk teman-teman, berjejaring dengan teman-teman LSM agar kita supaya banyak teredukasi ya. Itu sangat membantu ya mbak ya. Agar kita dapat informasi untuk kesehatan. Karena teman-teman sekarang tuh kalau diajak untuk cek kesehatan tuh bilangnya aku sehat kok. Padahal saya tahu, misalkan pacarnya 1, besok sama itu sudah beresiko. Tapi mereka selalu ngomongnya aku sehat kok. Terus nanti mereka misalkan saya ajak lagi bilangnya takut sama jarum tato lah, jarum suntik, maksud saya jarum suntik. Karena padahal mereka bertato. Padahal kalau tato itu kan jarumnya 7.
Dan sakit ya, panas. Terus ada yang bilang katanya nanti takut hasilnya, padahal saya sudah mengedukasi bahwa nggak apa-apa, nanti tak temani, dan apapun hasilnya nanti tetap dengan saya. Ada yang ditemenin Mbak gitu dalam yang paling buruk dalam fase apa? Ini ngomongin sekarang Mbak jadi aktivis di Lentera. Ya kemarin itu yang teman saya kehilangan kontak saya, terus dia terjangkit HIV itu ya? Sampai dia meninggal. Bahkan pas di saat dia minta hal yang semudah istilahnya kayak buah pun, itu saya gelon itu sampai sekarang. Sampai pas melawat ke rumah itu saya nangis meh semaput itu karena gelo banget. Sama keluarganya tanya ke teman saya, kok Mbak Dina itu sampai segelo itu ada apa lah Mbak Yuku tuh sakit apa gitu. Tapi karena teman saya nggak tahu juga kan, yang tahu cuma saya tok. Karena yang datang juga teman-teman terapis, cuma yang tahu mbaknya itu sakit HIV kan cuma saya gitu. Sampai saya pulang itu sampai diantar mbak teman-teman karena jagani saya sepaput ninggalan ke singgotong sopo. Teman-teman ya, jadi banyak, tenang. Jadi ngotong oke Mbak nanti ya. Oke, Mbak, terus selain itu ada nggak Mbak Dina yang langsung terjun untuk nanganin buat take care of? Kalau itu ada teman yang sudah teman atau adik-adik di Lentera gitu? Sudah terjangkit, waktu itu mau melahirkan. Saya ke Mewadi karena ditelepon sama Pak Kukur suruh ke sana nunggu lahiran. Ada 2 teman saya, itu 2 kali saya. Terus ya sudah, pas setelah masuk ke ruang operasi kan Pak E sudah datang, saya terus pulang. Karena biasanya kalau Pak E belum datang kan harus nunggu dokter tanda tangan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat. Maksudnya masih belum, maksudnya nggak parah kan gitu maksudnya. Anak-anaknya udah gede sekarang. Udah gede. Masih hidup kan gitu loh maksudnya Mbak. Susah ya saya ngomongnya. Karena kalau ngomongin HIV/AIDS ini pasti arahnya kan ke kematian. Sehat ya, berarti tetap nggak ngedrop, optimis tentunya dengan asupan makanan yang bergizi dan juga obat yang tentu saja rutin ya gitu. Oke, Mbak, target kedepannya apa Mbak? Tetap melayani anak-anak Lentera. Targetnya itu ya Mbak ya. Targetnya berarti surga ya. Amin. Tak amini Mbak. Kalau Mbak Santi targetnya apa Mbak? Mbak Santi juga di Lentera ini sebagai apa Mbak? Kalau Mbak Dina kan jadi koki ya. Saya serabutan. Wah, buruh serabutan di Lentera ya. Wah, ini surganya lebih besar lagi ya. Oke. Di sana serabutan, wirawiri gitu ya Mbak ya. Sana sini gitu. Targetnya apa Mbak? Ya, pengen mengabdi aja di situ. Sama ngedein anak-anak. Gitu. Ada gajinya nggak sih Mbak di situ? Ya ada sih, enggak di ini. Jadi nggak terlalu mikirin itu. Nggak terlalu, tapi tetap ada dari donatur istilahnya untuk uang lelah ya, karena sudah menjaga merawat anak-anak seperti itu. Ada titipan-titipan dari hamba Allah ya tentunya yang bisa dipakai. Dan semoga Mbak Santi sama Mbak Dina ini semoga solid ya nanti di Yayasan Lentera. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Santi, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin hal yang kurang berkenan. Mbak Dina, terima kasih sudah hadir tentu saja di podcast Merah Putih. Ini first time banget loh aku di sini. Oke. Dan semoga Mbak Santi sama Mbak Dina solid di sini, nggak kemana-mana. Kemana-mana nggak apa-apa, tapi tidak di dunia yang kemarin. Teman-teman yang kemarin kalau bisa diajak juga tentunya ya. Dan semoga kita semua yang ada di studio ini nanti bisa juga ikut bergabung buat bisa bantuin adik-adik yang ada di Yayasan Lentera. Amin, 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 amin. Pemirsa juga ya, khususnya silahkan kalau ingin berkunjung ke Yayasan Lentera tuh alamatnya di mana sih? Jalan di Makam Pahlawan Jebres. Makam Pahlawan Jebres. Jadi kalau misalnya pemirsa ingin tahu bagaimana
kondisi dari adik-adik kita yang perlu diberikan bantuan tentu saja di sana. Usianya mulai dari yang masih 7 bulan sampai ada sih yang udah 17 tahun. Nah ini sifatnya yang 17 tahun ini bantuin adik-adiknya buat ngurusin ya. Silakan aja, boleh membawa apa aja, boleh memberikan support secara moral juga. Datang aja ke Yayasan Lentera di Makam Pahlawan Jebres ya. Jadi itu masuk di nanti depannya sudah Buper ya, Bumi Perkemahan itu. Terus masih lurus lagi masuk nanti sebelah kanan ya. Sebelah kanan di depan tuh ada kayak mainan anak-anak gitu, kayak playground itu ya. Ada rumah-rumah di situ. Oke. Salam buat teman-teman di sana, salam buat adik-adik di sana. Terima kasih sudah hadir. Ya, pemirsa, dan finally akhirnya masih dalam rangkaian peringatan Hari AIDS sedunia tentunya. Saya Antik Wijaya harus mengakhiri perjumpaan kita di podcast Merah Putih kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di next podcast. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.